Hi everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Apaan tuh? Gengs, kalian di masa pandemi gini suka hunting-hunting hotel yang instagramable begitu nggak? Ya buat staycation gitu, ala-ala hilang-hiling sampai sinting. Ya soalnya kan terkadang kita tuh juga butuh ya namanya suasana baru dan ketenangan gitu ya, nggak kayak di luar nih, buset deh berisik banget. Jadi sering ada suara bocah gitu, harap maklum ya. Dan kalau kita ngeliat konten-konten di TikTok kan misalkan ada tempat staycation atau hotel gitu disebutnya hidden gem ya. Nanti nama lokasinya ada di akhir video, begitu kan biasanya. Nah pas banget nih, karena di video ini ada sebuah hotel yang hidden gem banget, yang pokoknya dijamin tenang gitu kalau lu nginep di sana. Ya gimana nggak tenang lah, hotelnya isinya kosong. Nah loh, biasanya kalau kita denger hotel kosong, itu kan korelasinya sama hotel angker ya. Ditambah lokasi hotel ini tuh adanya di Korea Utara pula. Jadi kombo dah tuh angkernya. Cuman berhubung ini YouTube bukan TikTok, jadi nama hotelnya langsung kita spill aja udah di awal. Kagak usah nunggu sampai videonya di akhir gitu kelamaan. Yaitu hotel yang kita maksud di sini ada Hotel Ryugyong. Nah yang bikin menarik dari hotel ini adalah gedung hotel itu menjadi gedung yang paling tinggi di Korea Utara sana, gengs. Dan bener-bener nih futuristik banget bentuknya. Pokoknya kalau dilihat nih mentereng sendiri gitu, kagak lazim di tengah bangunan-bangunan yang masih kelihatan jadul. Ditambah walaupun namanya tadi kan hotel, tapi pada kenyataannya selama kurang lebih dari 30 tahun gedung itu berdiri, dalamnya atau hotelnya itu tuh selalu kosong dan memang nggak pernah menerima satu orang tamu pun. Jadi kayak buat apa ya? Makanya deh banyak konspirasi dan cerita-cerita misterius di balik bangunan yang bener-bener nyentrik ini. Sampai-sampai hotel ini tuh disebut-sebut dengan nama hotel terkutuk. Jadi terkutuk kenapa nih hotel? Nah memang bangunan Hotel Ryugyong ini itu kan segede gaban ya, tinggi banget. Tingginya aja tuh tercatat 330 meter atau 1083 kaki. Yang bahkan itu berarti lebih tinggi dari Menara Eiffel, gengs. Atau ibarat kata misalkan Monas, itu berarti Monasnya disusun 2,5 biji lagi tuh ke atas. Cita-cita lu aja gua rasa kalah tinggi. Namun selain tinggi, dia kan terlihatnya juga punya bentuk yang unik banget tuh. Dimana bisa kalian lihat ya, desainnya memang berbentuk segitiga, yang mirip kayak piramida tapi versi futuristik. Dan bisa dibilang sebenarnya desainnya keren. Yang mana memang dari awal bangunan itu tuh direncanakan untuk menjadi sebuah hotel yang bisa menampung kapasitas 3.000 kamar, gengs. Nantinya juga mau ada kasino, ada klub malam, ada spa, ada business center, mall, teater, sampai bioskop. Pokoknya kalau misalkan kita ngeliat nih kata-kata iklan properti di Agung Sedayu Group gitu ya, dibilangnya ini tuh one stop shopping yang terletak di jantung ibu kota di kawasan segitiga berlian. Begitu benar kan Mbak Feni? Biasa gitu ya omongannya ya. Karena memang lokasinya itu ada di Pyongyang yang merupakan ibu kota Korea Utara. Jadi bener-bener di tengah ibu kota. Dan mungkin kalian ada yang mikir nih, lah ngapain itu Korea Utara buka hotel kapasitas 3.000 kamar? Emangnya ada yang tamasya ke sana apa bagaimana? Jawabannya ada banget, geng. Dimana walaupun Korea Utara ini terkenal negara yang sangat tertutup, mereka itu masih membuka akses untuk para wisatawan luar, tetapi memang dengan syarat yang sangat ketat. Dan kalau kita lihat dari datanya, setiap tahunnya tuh ternyata ada sekitar 300.000 orang yang merupakan turis asing berlibur ke sana, gengs. Mungkin kan asalnya penasaran ya, pengen lihat secara langsung kayak apa sih Korea Utara? Bener nggak nih kayak rumor-rumor yang diberitain? Ya tapi kan tadi tuh dibilangnya 300.000 turis yang datang ke sana. Yang nggak tahu itu datang bisa pulang apa kagak. Bercanda ya. Nah, emang kedengarannya 300.000 orang itu banyak ya. Cuman kalau kalian bandingin dengan Korea Selatan, yang mana setiap tahunnya itu ada 17,5 juta turis, geng. Jadi kebayangkan maksudnya di sini seselektif apa Korea Utara. Walaupun buka, nggak semuanya bisa masuk juga. Tapi dari jumlah 300.000 orang itu, dan mereka membuka hotel dengan kapasitas 3.000 kamar, jadinya terdengar make sense dong. Namun sebenarnya, awal mula tujuan dibentuknya hotel ini, yang segede gaban itu ya, berawal di tahun 1986, di mana pada saat itu Amerika ceritanya lagi perang dingin nih sama Uni Soviet atau sekarang disebutnya Rusia ya. Nah, pada saat itu, Korea Selatan ini dukungnya Amerika, sedangkan Korea Utara dukungnya Uni Soviet. Jadi, hubungan antara Korut dan Korsel itu juga bentrok dari dulu. Tapi kan situasinya ini mereka sudah melewati masa-masa perang yang barbar ya. Jadi pada kala itu, perangnya bukan lagi pakai senjata nih, tapi perang pakai gengsi. Persis kayak lu sama tetangga lu tuh, yang perang ganti-ganti mobil-mobil baru, kagak mau kalah gitu. Padahal nangis tiap bulan gitu bayar cicilannya. Yang penting, gengsi dong. Dan karena adanya perang gengsi tadi, jadinya mereka saling pamer nih kayak,
gue bisa bikin ini dong, lu bisa bikin apa? Nah yang sana nggak mau kalah juga. Ceritanya pada tahun 1986 itu, ada sebuah grup konglomerat dari Korea Selatan yang mendukung pembangunan Hotel Stanford di Singapura. Dan pada saat itu juga, Hotel Stanford menjadi hotel paling tinggi di dunia dengan ketinggian sekitar 226 meter. Dan kebetulan juga nih Korea Utara itu lagi siap-siap untuk jadi tuan rumah Olimpiade Dunia nanti tuh di tahun 1988. Jadinya mereka langsung merenovasi segala infrastruktur di negara mereka secara abis-abisan, geng. Kalau kalian ada nonton Drakor Replay 1998, pasti tahu deh event itu heboh banget bagi warga Korea Selatan. Maaf ya, tapi kalau ada yang nggak nonton gitu, soalnya kita anaknya drakor banget. Jadi intinya pokoknya acara itu tuh heboh banget lah. Yang membuat tetangga sebelah tadi tuh gerah, geng. Ibarat kata nih Korea Selatan bilangnya, Kenapa? Gerah ya? Gitu? jadinya Korea Utara kagak mau kalah. Dimana pada akhirnya Korea Utara ini membuka negaranya dan menjadi tuan rumah untuk Festival Pemuda dan Pelajar Dunia yang melibatkan 117 negara. Jadi itu semacam kayak Olimpiade juga, tapi versi negara-negara sosialis gitu lah, gengs. Cuman acaranya besar, sama-sama besar nih pokoknya keduanya. Kalian bayangin aja, buat bisa menampung 220.000 partisipan dari festival itu, Korea Utara langsung membesarkan bandara Pyongyangnya. Terus langsung ngebangun juga stadion baru yang bisa memuat 150.000 kursi penonton. Ditambah mereka juga memulai dalam membangun mega proyek si Hotel Ryunggong tadi dengan 105 lantai buat pembuktian gengsi. Dan sekalian bisa ngalahin juga tuh predikat hotel tertinggi di dunia tadi tuh Hotel Stanford yang memang disupport sama Korea Selatan. Jadi ini bener-bener udah tipe-tipe kagak mau kalah pokoknya. Namun yang namanya mega proyek begitu ya, bisa dibilang itu sebagai PR dan budget yang bener-bener serius banget untuk Korea Utara. Karena sebenarnya mereka ini nggak punya sumber daya dan akses untuk memakai bahan-bahan material yang canggih dan proper untuk sebuah gedung pencakar langit, yaitu baja ringan. Kan ini mau bangun gedung 105 lantai ya, yang istilahnya tinggi banget gitu sampai ke awan. Nah menurut para pakar, bahan yang paling cocok itu sebenarnya adalah baja ringan. Tapi karena nggak ada tadi, jadi mereka ini memanfaatkan bahan yang mereka punya aja dan lebih murah juga, yaitu beton. Tapi untuk membangun bangunan setinggi itu, beton ini dirasa berbahaya dan kayak tidak cukup baik secara struktural. Makanya akhirnya lah dibuat desainnya tuh segitiga dengan 3 sayap yang memiliki kemiringan 75 derajat supaya kuat menopang gedungnya, geng. Jadi dari bawahnya itu lebih besar, atasnya kecil. Yang penting tinggi aja udah. Yang nanti rencananya di bagian paling atas tuh akan dibuat restoran yang bisa berputar 360 derajat buat ngelihat kayak sambil makan ngeliat ke bawah tuh. Ih, para rakyat jelata tuh makan warteg begitu kali ya. Tapi kan itu rencananya. Balik lagi nih, manusia hanya berencana, tapi isi dompet lah yang menentukan. Di mana pembangunan itu memang dimulai di tahun 1987 dan ditargetkan selesai di 1989, tepat untuk menyambut di Festival Pemuda dan Pelajar Dunia tadi. Cuma nyatanya ya boro-boro udah selesai. Pada tahun itu terjadi sebuah masalah teknik yang bikin proyeknya jadi terhambat, geng. Alhasil diundur. Selanjutnya rencana pembukaannya ditargetkan di tahun 1992. Yang kali ini rencananya itu sekalian buat ngerayain ulang tahun dari presiden mereka yang pada saat itu tuh Kim Il Sung yang ke-80. Tapi lagi-lagi rencana hanya rencana, karena di akhir tahun 1991 Uni Soviet ini runtuh, geng, yang menyebabkan perekonomian Korea Utara itu jadi ikutan jeblok. Kan karena tadi Korea Utara dukungnya Uni Soviet ya. Alhasil proyek itu pun otomatis jadi dihentikan juga perkara dananya seret orang perekonomian lagi jeblok. Dan karena ini jatuhnya bangunan terbengkalai segede gaban gitu di tengah kota yang waktu itu masih kayak konstruksi semen-semen doang gitu, geng. Tampilannya otomatis jadi ngerusak pemandangan lah, kagak ada cakep-cakepnya. Dan diketahui kalau proyek itu yang mangkrak udah ngabisin dana sekitar 750 juta US dollar. Wah itu gede banget, kayak udah ngeluarin uang sebanyak itu. Tapi nggak jelas nih junjrungannya nih hotel nih gedung mau diapain. Bahkan kren-kren yang ada di atas gedungnya itu, kan soalnya ini masih proyek pembangunannya, itu sampai jadi karatan karena nggak diurusin sama sekali. Ya kayak lu lihat misalkan kayak Meikarta gitu, masih proyek-proyekan aja kelihatannya, belum cakep sama sekali. Sebenarnya sih daripada nggak jelas ya dan dibiarin gitu aja ngerusak pemandangan, bisa aja sih ya udah dihancurin aja gitu rata sama tanah. Tapi pastinya hal itu akan mencoreng gengsi dong, ya kali nggak mungkin lah. Sampai-sampai karena saking lamanya terbengkalai dan nggak ada kehidupan di situ ya, hotel itu dijuluki hotel terkutuk. Nah kita loncat aja nih, sampai pokoknya kan dibiarin lama tuh hingga tahun 2008, geng. Saat itu presidennya udah ganti menjadi Kim Jong Il yang kakaknya kita bahas di video kemarin tuh. Udah pada nonton belum? Nah pokoknya akhirnya pembangunan hotel ini tuh dimulai lagi karena Korea Utara pada saat itu mendapatkan suntikan investasi dari sebuah perusahaan telekomunikasi asal Mesir namanya Orascom Construction. Pokoknya deal proyeknya itu senilai 400 juta US dollar yang bakal dipakai ini nantinya buat penyediaan jaringan 3G di Korea Utara. Nah nantinya hotel Ryunggong yang tinggi banget menjulang itu ujungnya tuh
bakal dipakai buat tiang pemancar, geng. Cuman menurut kabarnya, ada beberapa pihaknya yang pernah dikasih akses buat ngecek masuk ke bangunan ini. Dan setelah masuk, mereka bilang sebenarnya kalau bangunannya tuh tidak bisa diperbaiki. Mengingat ini tuh kayak udah bangunan lama, berpuluh-puluh tahun nggak keurus. Dan awal pondasinya aja udah nggak oke. Temboknya udah pada retak-retak, poros liftnya juga udah bengkok, dan bahkan material yang dipakai itu jauh dari di bawah standar dalam membangun gedung pencakar langit. Tapi seperti itu tutup mata akan hal itu, akhirnya tanggal pembukaan dari Hotel Ryunggong ini ditentukan lagi tuh yang katanya mau diresmikan di tahun 2012. Yang kali itu rencananya buat memperingati 100 tahun kelahiran dari Kim Il Sung. Hingga mendekati tahun itu, tepatnya di tahun 2011, hotel ini memang sudah mulai kebentuk nih, karena eksteriornya udah dipasangin kaca-kaca semua. Jadinya terlihat modern. Dan di tahun 2012-nya, sesuai sama target peresmiannya tadi ya, Korea Utara akhirnya mengundang sejumlah turis untuk dikasih semacam privilege buat masuk dan melihat-lihat secara langsung di dalam hotelnya kayak apa. Mungkin kayak ala-ala reviewer hotelnya pada diundang-undang. Tapi ternyata pas masuk, hidden gem gitu. Kalau dari luar kan penampilannya kayak bikin excited ya, penasaran dalamnya kayak apa. Tapi pas masuk ternyata bikin kaget, karena tetap belum jadi, geng. Dimana orang-orang itu hanya melihat sebuah bangunan yang kayak, ya bangunan proyek belum jadi gimana sih, nggak ada furniture, nggak ada apa-apaan. Masih baik yang semen-semen juga, kayak masuk ke gedung proyek kan. Jadi istilahnya ini mempercantik tampilan luarnya aja. Tapi dalam hati dan akhlaknya itu masih belum dibenahi begitu. Dan buat memperbaiki dalamnya, di pertengahan tahun 2013, sebuah grup hotel mewah yang berasal dari Jerman, yaitu Kempinski, kayak yang ada di HI itu, mengumumkan kalau mereka akan mengambil alih sebagian dari manajemen Hotel Ryunggong ini. Tapi ternyata kutukan dari hotel itu tuh muncul lagi, di mana Kempinski ini meng-cancel niatan mereka yang di awal tadi. Selain karena memang adanya masalah politik antar negara, ada rumor juga yang menyatakan kalau katanya Kempinski ini akhirnya meragukan kualitas struktural dari bangunan hotel tersebut, alias takut roboh, geng. Soalnya ternyata bener aja dong. Di tahun 2014, ada sebuah kasus besar yang mengenaskan di Korea Utara. Tepatnya di sebuah apartemen yang memiliki 23 lantai, terletaknya di Pyongyang juga tuh di ibu kota. Itu tiba-tiba roboh. Dan robohnya ini padahal nggak ada gempa, maksudnya nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa gitu. Tuh roboh aja udah. Perihal memang karena bangunannya, strukturnya udah kacau. Sampai-sampai pokoknya ada ratusan nyawa yang tewas tertimbun pada saat kejadian itu. Nah, karena kasus apartemen tadi, ditambah juga ada kebijakan-kebijakan politik yang dibuat sama presiden yang bertentangan, makanya investor-investor asing itu jadi takut buat invest. Alhasil Hotel Ryunggong ini itu kembali nggak disentuh sampai 3 tahun setelahnya, geng. Bayangin, ini jadinya proyeknya lama banget. Lebih-lebih lama dari Meikarta lagi-lagi tuh. Apa kabar tuh Meikarta? Sampai banyak desas-desus tentang keangkaran hotel ini karena nggak dihuni berpuluh-puluh tahun. Seperti di tahun 2016, dicurigai katanya ada aktivitas misterius di beberapa lantai paling atas di hotel tersebut. Karena memang dari luar terlihat tuh di atas ada kayak nyala-nyala lampu yang padahal di dalamnya kan nggak ada apa-apaan. Dan masih bangunan mangkrak dalamnya sebenarnya. Nah, buat para teman-teman yang mungkin indie home yang pada bisa lihat, jangan-jangan itu hotel udah jadi penthouse pada dedennya kali ya, ala-ala apartemen subsidi buat mereka. Dan karena nggak jelas ya itu jadinya buat apaan. Di tahun 2018, bangunan tersebut akhirnya disulap menjadi hiasan dan TV raksasa. Karena seluruh bagian luarnya tadi itu dipasangi 10.000 LED yang selalu menyala setiap harinya di antara jam 7 sampai 10 malam. Jadi kayak buat pertunjukan gitulah. Dan selain itu juga memang sesekali Hotel Ryunggong ini tuh memutar video yang isinya program dan slogan politik dari Korea Utara. Padahal kalau yang diputar kayak film Dono kan seru ya, biar bisa jadi kayak layar tancap. Dan terakhir kabarnya di tahun 2019, di bagian pintu utama hotelnya tuh telah dikasih semacam papan nama gitu dengan logo Hotel Ryunggong, yang seolah-olah nih ada harapan dan angin segar lah, dimana penantian panjang hotel ini akan dibuka. Ya tapi sampai sekarang pun, hotel itu masih gitu-gitu aja sih. Nah walaupun tadi niatan awalnya kan, mau nyolong predikat hotel tertinggi di dunia, itu ya otomatis nggak berhasil. Karena selain ini bangunan belum resmi jadi hotel, walaupun emang udah tinggi ya, tapi kan dalamnya kagak ada apa-apaan. Untuk saat ini ketinggiannya pun udah dikalahin tuh sama hotel yang ada di Dubai. Eits, tapi jangan sedih, karena Hotel Ryunggong ini itu ternyata tetap memecahkan rekor dari Guinness World Record loh, gengs. Yaitu rekor sebagai gedung kosong terbesar di dunia. Bukan main. Gua rasa nih kalau di Indonesia denger ada yang terbesar begini bakal masuk muri juga. Sayang aja ini adanya di Korea Utara ya. Tuh makanya lu jangan kegedean gengsi, kepentok budget blunder jadinya kan. Bangun hotel tapi nggak bisa jadi tempat menginap dah. Gimana tuh ceritanya? Nah terus jadinya kalau kalian menanyakan nih kayak turis-turis yang tadi ke Korut pada nginep di mana dong? FYI aja, di ibu kota Pyongyang itu ada 8 hotel yang aktif beroperasi. Bahkan sampai ada yang bintang 6 loh katanya, gengs. Berasa puyer dah tuh. Karena kan normalnya kalau hotel ya bintang 5 paling tinggi ya. Ini bintang 6. Tapi menurut reviewnya, dekorasi hotelnya tuh kayak, jadul banget. Terus kotor dan gak ada bagus-bagus ya. Pokoknya pada kasih itu bintang 1. Dan pas gue liat kayak, lah bagusan hotel Oyo sama Red Doors kalau begitu mah. So itu tadi geng, sebuah hotel yang dijuluki sebagai hotel terkutuk karena memang absurd banget ya. Dari luar tampilannya bener-bener modern, tapi ternyata di dalamnya menyimpan cerita dan rahasia yang
cuman bangunan nggak jelas doang, bangunan mangkrak. Bener-bener kayak temen lu tuh yang di depannya senyum-senyum gitu kan, cakep, baik, tapi dalam hatinya busuk gitu. Canda ya teman. Kira-kira kalian ada yang mau staycation di sana nggak? Lumayan buat bikin konten. Ya tapi kalau kagak bisa balik, tanggungin sendiri aja ya. Nah lo takut juga nih. Ya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotaradivan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.